mendengar dari uraian dari Pak Ustadz tadi, ada yang menjadi satu pemikiran dari saya gitu. Bahwa Pak Ustadz tadi mengatakan, tanggapan dari saya gitu, bahwa tadi Pak Ustadz mengatakan Al-Quran itu dibaca untuk orang yang hidup, atau orang yang hidup membacakan Al-Quran, bukan untuk orang yang meninggal, kan gitu. Nah, kalau saya melihat, mungkin saya bukan ahli hadis Pak ya, karena Pak Ustadz ahli hadis, saya belum tahu asal-usul hadis ini gitu. Dalam hadis dikatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin terhadap orang yang meninggal. Kalau nggak salah gitu ya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, tolong diterjemahkan. Bacalah Yasin atas orang yang akan mati, kan gitu. Orang yang meninggal, kalau nggak salah gitu ya. Orang ya. Ya, ini karena saya bukan ahli bahasa Pak ya, nanti bahasa apa Bapak lebih jelaskan gitu. Kemudian tadi Ustaz juga bilang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun negeri Cina begitu. Nah, itu yang sering diuraikan oleh Bapak ceramah-ceramah kita yang kita sering dengar gitu, oleh ustaz-ustaz gitu barangkali. Nah, kalau saya lihat ini dari hadis utlubul ilma minal mahdi ilallah, apakah hadis ini suatu hadis yang sahih atau tidak gitu? Karena hadis ini juga mengatakan tentang ilmu dari wilayah sampai ke liang kubur gitu. Nah, sekarang konsekuensinya apakah ini benar atau tidak gitu? Nah, ini mungkin Ustadz karena ahli hadis itu bisa uraikan, karena saya sebagai orang yang awam barangkali saja. Nah, itu saja teman-teman saya, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas pertanyaannya yang memang mendasar sekali. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, kemuskilan tentang Al-Quran untuk orang yang hidup. Saya tadi tunjuki keterangan yang jelas sekali di dalam Al-Quranul Karim yang wajib tentunya bagi kita menerimanya. Liyunzira man kana hayyan, agar Al-Quran itu menjadi pengancam bagi orang yang hidup. Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim sebagai hudan linnas. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan linnas. Coba kita perhatikan, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Saya mau bertanya, menurut pikiran saudara-saudara ini, yang dimaksud an-nas di sini yang hidup atau yang mati? Jelas yang hidup. Tidak ada orang yang berani mengatakan untuk yang mati. Karena yang mati dikatakan mayit. Tidak nas itlaq. Selalu ada kaitan manusia yang telah mati. Tidak dikatakan orang yang telah mati itu manusia, tidak. Tapi manusia yang telah orang mati. Tapi kalau dikatakan an-nas manusia, itu untuk yang hidup. Ini ghalibnya dalam ilmu bahasa, karena Al-Quran ini bahasa Arab. Hudan linnas. Berarti dari ayat yang mulia ini, orang-orang yang mati tidak bisa mengambil manfaat lagi dari Al-Quranul Karim. Karena telah selesai kehidupannya di dunia ini. Dan Allah kenakan taklif, beban, itu di dunia ini. Setelah mati, dia akan menerima balasan. Imma kebaikan, imma kejahatan. Imma kebaikan, imma ni'mat, imma adab. Ni'mat atau adab. Hudan linnas. Berarti kalau kita bacakan Al-Quranul Karim kepada orang yang telah mati, menyimpang kita dari tujuan Al-Quran itu hudan linnas. Kepada orang yang telah mati ada mayit. Saya bacakan ayat dalam surat Yasin itu penuh dengan kisah dan ayat-ayat berbicara tentang alam semesta ini. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha.
dan matahari itu berjalan di tempatnya. Ya? Manfaat bagi orang yang mati itu, tidak manfaat. Kalau saya bacakan kepada mayit ayat aqimis shalah, tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, kemudian ayat-ayat yang memerintahkan perempuan untuk memakai jilbab dan lain-lain, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, gak ada manfaatnya. Kalau saya bacakan kepada saudara ayat-ayat seperti yang kita bahas tadi, insya Allah bermanfaat. Kalau mendengar, melihat, bisa berpikir. Inqata amaluhu, kata Nabi, idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Doa dari orang yang hidup untuk orang yang mati bermanfaat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu. Bukan kirim bacaan Al-Fatihah ila ruhi fulan diborong semuanya itu Al-Fatihah. Enggak ada sunnah, apalagi lebih celaka lagi membacakan Al-Fatihah kepada Nabi, padahal Allah perintahkan berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya hidayah semata bagi manusia, tetapi wa bayyinat, merupakan penjelasan-penjelasan wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan dari hidayah itu. Di dalam Al-Quran itu diterangkan lagi apa yang dimaksud dengan hidayah itu. Baik ditinjau dari dalil-dalil akliyah dan naqliyah. Dan Al-Quran wal furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faslan bainal haqqi wal batil. Ini dari satu sisi. Kita lihat, kita lanjutkan ke tahap kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan itu akan lari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui rumah yang tidak dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya sama dengan kuburan. Mafhumnya yang dapat dipahami, kuburan bukanlah tempat membaca ayat Al-Quran. Sebab kalau kuburan itu tempat membaca ayat Al-Quran, Nabi akan sabdakan, ij'alu buyutakum kal maqabir. Jadikanlah rumah-rumah kamu seperti kuburan. Tetapi Nabi katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jangan sama dengan kuburan. Rumah dibacakan ayat Al-Quran, kuburan tidak dibacakan ayat Al-Quran. Kita kedatangan ke kuburan, apa? Beri salam kepada mayit, kemudian mendoakan. Jangan baca ayat Al-Quran, karena itu bukan tempatnya. Tempatnya di rumah kamu atau di masjid. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah. Maka kalau ada gangguan syaitan di rumah kita, ada yang kesurupan, kemasukan jin atau apa, jangan panggil dukun. Ambil Quran, baca surat Al-Baqarah. Imma selesai satu surat, imma setengahnya, atau kita setengahnya, saudara kita setengahnya. InsyaAllah, asal yakin, punya kekuatan akidah, lari syaitan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya baru menjawab hadis yang saudara bacakan. Memang hadis ini cukup masyhur. Kenapa tadi saya tanyakan artinya? Karena di sini letak salah dalam mengartikan hadis tersebut. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bukan untuk menguji saudara, saya bukan, maaf. Tapi untuk saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan saudara ini dalam mengartikan hadis ini, apakah mengikuti juga kebanyakan orang yang salah dalam menerjemahkan hadis ini. Iqra'u Yasin
ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang mati kepada di antara kamu. Jadi yang telah mati. Itu terjemahan demikian. Tetapi ini terjemahan keliru. Salah. Terjemahan yang tepat, ala mautakum, orang yang hampir mati di antara kamu. Jadi bukan orang mati. Iya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, sahih hadisnya juga ada lafaz mautakum. Lakinu la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Talkin itu artinya ajar. Ajarkan orang yang hampir mati di antara kamu la ilaha illallah. Di situ ada kalimat mautakum. Jadi mautakum dalam bahasa Arab dalam hadis ini artinya yang hampir mati. Berarti hadis itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang mengajarkan menjelaskan untuk kita bacakan Quran kepada orang yang telah mati. Hadis itu pun didoifkan oleh para ulama kita kalau kita mengikuti undang-undang ilmu hadis. Jadi tidak ada pembacaan Quran ketika akan mati kecuali yang sakaratul maut itu membaca gitu ya. Yang ada talkinkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan ya fulan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Karena dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga meskipun dia melalui neraka dulu karena dosanya yang lain. Jadi kaum muslimin sebagian dari kita salah dalam hadis ini. Pertama, pengamalan hadis ini untuk orang yang mati salah. Padahal maksud hadis itu kalau sahih yang hampir mati. Nah, kedua, mengamalkan hadis yang tidak sahih, dhaif. Ya? Jadi kesalahan ini fatal sekali. Memang ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih. Oleh karena itu para ulama mengatakan cukup diajarkan saja kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya.